Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu fitoterapi dan bioaktivitas. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Raima Sarah dengan NIM 23011270 dan Kak Uci Ramadanti dengan NIM 23011280. Masuk di pembahasan yang pertama, yaitu ada aromaterapi. Nah, aromaterapi itu merupakan suatu pengobatan penyakit dengan menggunakan bau-bauan yang dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki bau harum, aromatik, dan enak yang disebut dengan minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan hasil dari metabolisme dalam tanaman yang terbentuk akibat adanya reaksi berbagai senyawa kimia dengan adanya air. Nah, minyak atsiri disintesa dalam sel kelenjar pada jaringan tanaman dan ada juga yang terbentuk di dalam pembuluh resin. Keamanan dalam penggunaan minyak esensial ini yaitu yang pertama, hindari mengoleskan pada area yang sensitif, selalu baca label serta petunjuk pada kemasan sebelum digunakan untuk pertama kalinya, hindari menggunakan minyak panas pada bagian wajah, waspadai minyak yang ada peringatan sensitivitas terhadap cahaya matahari, kemudian disimpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, selalu awasi anak-anak saat sedang mengoleskan minyak esensial. Jika memiliki masalah kesehatan tertentu, bicarakan dengan dokter sebelum menggunakan minyak esensial. Dan yang terakhir, untuk memastikan tidak menimbulkan reaksi alergi, perlu dilakukan uji sensitivitas pada kulit. Selanjutnya, masuk ke pembahasan depresi. Depresi itu merupakan gangguan emosional dan suasana hati yang tidak baik, ditandai dengan perasaan bersalah, kesedihan yang berkepanjangan, putus asa, dan tidak punya semangat hidup yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar maupun hubungan interpersonal. Faktor-faktor penyebab depresi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga ada faktor sosial dan lingkungan. Untuk yang pertama itu faktor biologis, contohnya itu seperti faktor genetis, ketidakteraturan neurotransmitter atau abnormalitas otak. Yang kedua ada faktor psikologis seperti distorsi kognitif atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Dan yang terakhir ada sosial dan lingkungan. Contohnya itu seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, trauma masa kecil, dan dampak dari kehidupan sehari-hari. Dampak depresi terhadap kesehatan fisik dan mental yaitu seperti perubahan mood, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, perubahan berat badan yang tidak diinginkan, dan memiliki perilaku yang merusak. Kemudian, cara-cara penggunaan aromaterapi. Yang pertama, inhalasi, di mana merupakan metode yang paling tua dan simpel serta cepat dalam penggunaan aromaterapi. Aromaterapi masuk ke dalam tubuh dengan mudah melewati paru-paru, kemudian dialirkan ke pembuluh darah melalui alveoli. Cara inhalasi ini dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dapat menggunakan tisu gulungan, gabus, dan stem. Yang kedua dengan cara tidak langsung, dengan cara pengharum atau penyegar ruangan. Kedua, dengan pijat. Merupakan teknik yang paling umum melalui pemijatan. Kandungan yang ada pada minyak esensial dapat menembus kulit masuk ke dalam tubuh yang mampu mempengaruhi jaringan internal dan organ tubuh. Minyak esensial yang masih dalam bentuk murni sangat berbahaya bila dioleskan langsung ke kulit, sehingga harus dilarutkan dengan minyak dasar. Yang ketiga dengan teknik kompres, di mana metode ini berguna untuk menurunkan nyeri di punggung dan perut dengan cara menggunakan kompres hangat dan sedikit minyak aromaterapi. Yang keempat dengan cara berendam. Cara ini dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes minyak esensial ke dalam air hangat yang digunakan untuk berendam. Manfaatnya dapat mengembalikan energi, mengendurkan otot yang tegang, dan membuat rileks. Kemudian
Beberapa jenis minyak esensial yang dapat mengatasi masalah depresi. Yang pertama itu bergamot. Kegunaannya dapat mengurangi depresi, tegang, sedih, dan memberikan energi positif. Yang kedua, chamomile, yang kegunaannya membuat rileks serta menangkal radikal bebas penyebab penuaan. Yang ketiga, kelari sage, kegunaannya dapat menenangkan dan membersihkan pikiran. Yang keempat, cendana atau sandalwood dapat mengurangi depresi, sulit tidur, perasaan sedih, dan untuk meditasi. Yang kelima, lavender. Kegunaannya mengurangi insomnia, keseimbangan tubuh, dan pikiran. Lalu yang keenam, yalang-yalang. Kegunaannya memberikan rasa gembira, relaksasi, dan penyembuhan depresi. Yang ketujuh ialah jasmin. Kegunaannya memberikan efek romantis, menenangkan, dan anti-depresi. Yang kedelapan, rose atau bunga mawar. Kegunaannya memberikan relaksasi, antidepresan, serta menenangkan dan membangkitkan semangat. Lalu, tumbuhan obat fitoterapi antidepresi. Yang pertama, Akebiae fructus dengan nama keluarga Latizabalaceae yang berasal dari Cina dengan nama lain Akebia fruit. Bagian tumbuhan yang digunakan ialah buahnya, memiliki senyawa aktif saponin atau heterogenin. Memiliki mekanisme kerja dengan afinitas tinggi untuk SERT, NET, dan DAT, di mana dapat menghambat aktivitas penyerapan ketiga transporter dengan cara menghambat NET menjadi tinggi melalui aktivasi sistem saponin serotonergik melalui sistem reseptor 5-HTA. Yang kedua, Ocimum basilicum, di mana dengan nama lokal kemangi yang berasal dari Indonesia, bagian tumbuhan yang digunakan ialah daun. Dengan senyawa aktif eugenol, memiliki mekanisme kerja dengan menghambat monoamin oksidase A dan monoamin oksidase B. Yang ketiga, Curcuma longa. Dengan nama lokal kunyit yang berasal dari Indonesia, bagian tumbuhan yang digunakan ialah rimpang. Dengan senyawa aktif kurkumin yang memiliki mekanisme kerja dengan cara pelepasan glutamat, lalu meningkatkan hormon serotonin dan hormon dopamin. Dapat mengatur tingkat norepinefrin, hormon dopamin, dan hormon serotonin, serta menghambat monoamin oksidase A dan monoamin oksidase B. Yang keempat, Myristica fragrans. Dengan nama lokal pala, bagian tumbuhan yang digunakan ialah buah dengan senyawa aktif myristin. Memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat monoamin oksidase. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.